Pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Iya. Pagi, Gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu nih. Kalian kan tadinya kelas 11. Sekarang alhamdulillah kalian semua nih sekarang sudah naik ke kelas 12 ya. Mudah-mudahan di kelas 12 ini prestasi kalian tambah meningkat lagi ya. Karena apa? Di kelas 12 ini adalah gerbang. Gerbang menuju apa? Satu, gerbang menuju kalian untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, gerbang untuk ke dunia industri atau dunia kerja. Yang ketiga, atau kamu ingin terjun ke wira swasta, ya. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu ya, anakku sekalian ya. Mutia Gani, Mutia Rahman Gani. Hadir, Pak. Oke, Rahmawati. Hadir, Pak. M. Alfi Akbar. Hadir, Pak. M. Jaki Fahreza. Hadir, Pak. Safira Dwi Wulandari. Hadir, Pak. Lufkan Muzaki. Hadir, Pak. Hariza. Hadir, Pak. Muhammad Ramadan. Hadir, Pak. Yahya Ayas. Hadir, Pak. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jangan lupa di masa pandemi ini, apalagi sekarang sudah ada PPKM darurat, jangan lupa protokol kesehatan selalu diterapkan ya. Lebih aman kamu tetap di rumah saja walaupun kondisi libur ya. Walaupun kondisi libur, mohon tetap di rumah saja karena kondisi sekarang sangat berbahaya buat diri kita atau buat orang lain atau buat keluarga kita. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini adalah pertama kali kita bertemu di kelas 12. Nah, materi yang pertama ini adalah lanjutan dari kelas 11 tentang mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, di estimasi biaya konstruksi ini kamu pasti sudah sedikit banyak sudah dapat ketika di kelas 11 ya. Dan sebelumnya semalam di WA saya sudah sampaikan kalian baca blog ya, blog 52 untuk melihat bagaimana materi yang akan dipelajari hari ini ya. Nah, anakku sekalian ya, sekarang Bapak akan menjelaskan materi apa di pertama di estimasi biaya konstruksi ini ya. Bapak share screen dulu. Oke, share screen Bapak sudah tampil? Ya, sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah tampil. Nah, ini estimasi biaya konstruksi. Mungkin di estimasi biaya konstruksi ini kalian sudah tidak asing lagi karena sudah di kelas 11. Walaupun di kelas 11 kita belum masuk ke hitung-hitungannya, tapi di kelas 12 ini, di materi awal ini, kita akan mulai menghitung secara detail estimasi biaya konstruksi. Ya. Nah, ini pendahuluannya. Tampil ya, anakku sekalian ya. Oke. Nah, menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ini kita masuk ke berikutnya. Nah, kompetensi dasarnya di kelas 12 ini yang pertama apa? Yaitu kita akan masuk ke KD 3.10 dan 4.10. Kemarin kamu di kelas 10 kan sampai di 3.9 dan 4.10 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke 3.10 dan 4.10. Apa sih 3.10? Yaitu mengidentifikasi satuan volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Ya. Nah, ini menerapkan perhitungan volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Nah, ini adalah KD-nya, indikatornya. Ya. Nah, kemudian di KD ini, ya,
Di KD berikutnya itu KD 410 menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung jalan dan jembatan. Indikatornya adalah menghitung volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung, kemudian menganalisis daftar pekerjaan konstruksi bangunan, memilih satuan volume pekerjaan konstruksi bangunan, yang terakhir membuat daftar volume pekerjaan. Ya, oke lanjut ya. Nah, ini ya, yang kamu dapat tujuan pembelajarannya adalah ini. Kalau kamu nanti, oh Pak, saya belum sampai sini, kamu boleh tanya lagi ya. Menjelaskan pengertian volume pekerjaan konstruksi bangunan. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam satuan volume pekerjaan konstruksi bangunan. Yang ketiga, mengidentifikasi urutan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Kemudian yang keempat, membuat daftar volume pekerjaan konstruksi bangunan. Ya. Oke, nah sebelum kita mulai, ya, saya akan mulai dulu, ya, sebelum akan memulai dengan kuis atau pretest, ya. Kenapa saya mulai dengan pretest? Saya ingin melihat sebenarnya sejauh mana pengetahuan kalian di kelas 10, kemudian persiapan di materi selanjutnya ini, ya. Oke, saya akan buka kuisnya dulu. Kalian siapkan handphonenya, nanti ini nggak lama kuisnya, hanya 5 soal. Tapi kaitannya dengan pembelajaran yang hari ini. Sebentar ya, saya buka dulu kuisnya. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, bentar, lagi proses. Nah, seperti biasa, kamu udah pernah kan ikut kuis ya? Tampil ya. Kamu bisa masuk ke sini ya, atau masuk ke ini ya, joinmyquiz.com, kemudian enter join code ya. Silakan masuk. Sudah masuk? Dan ini kuisnya juga saya masukkan di ini juga ya, di linknya ya, di link WA-nya saya masukkan ya, supaya biar cepat. Sudah bisa join semuanya? Ada di grup WA linknya, atau bisa masuk ke sini, joinmyquiz.com dengan enter join code-nya. Silakan. Hanya 5 soal. Ya, baru 2 orang yang sudah join, Mutia dan Lukan Muzaki. Yang lain tunggu. 4 orang. Ada Safira, ada Muhammad Alfi, ya, ada Yahya Ayas, 8. Ayo 2 orang lagi. Gak usah khawatir, kuis ini hanya untuk mengetahui sejauh mana sih kalian tahu untuk estimasi biaya konstruksi, supaya kita memulainya enak, mulai dari mana, gitu ya. 2 orang lagi? Ya, 1 orang lagi. Kita tunggu 1 orang lagi, maka saya akan mulai. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Ya. Ayo, 1 lagi.
Supaya waktunya tidak terbuang lama, saya tunggu 15 detik lagi, maka kita akan mulai. Ah, pas 10 orang ya. Saya start ya. Silakan. Nah, di sini kamu bisa lihat nilai kamu berapa sih sebenarnya, yang benar berapa, ya. Nah, itu Mutia sudah benar 1, Hariza benar 1, ya, Jaki dan seterusnya, Muhammad Fauzan, Lukan, ya. Ya, Jaki sekarang tertinggi nilainya. Masih Jaki tertinggi. Masih Jaki yang tertinggi. Masih Jaki yang tertinggi. Belum ada yang bisa mengejar Jaki nih. Tapi posisi 2 dan 3 bergantian. Wah, ternyata Jaki yang paling tinggi nilainya. Oke, waktunya habis ya. Waktunya sudah habis. Saya end. Dan ternyata yang paling tinggi nilainya adalah Jaki ya. Yang kedua adalah Safira Dwi, yang ketiga adalah Muhammad Ramadan. Nah, kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi. Nah, itu bayangannya materi ke depan adalah yang akan kita bahas. Menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Ya, oke. Sebentar, ada permintaan dari Pak dosen mau pindah ke laptop. Ya, sebentar ya, saya add dulu Pak dosennya. Sebentar, saya add dulu Pak Nandannya, sebentar. Ya, sudah saya add Bapak dosennya. Nah, kalian sudah kebayang belum untuk materi yang akan kita pelajari hari ini? Setelah melihat pretest tadi. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak. kebayang ya. Nah, itu kita akan menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Nah, tapi sebelumnya gini, saya tuh mau ngasih motivasi ke kalian. Kenapa sih penting ya? Kenapa sih pentingnya belajar estimasi biaya konstruksi? Yang pertama, ketika nanti kamu terjun ke dunia industri ini sebagai motivasi kamu, kamu nanti tidak hanya sebagai juru gambar saja, tapi bisa sebagai estimator. Yang kedua, sebagai motivasi kamu, kamu bisa ketika kamu lulus ini, kalau kamu menguasai estimasi biaya konstruksi ini, kamu bisa menjadi entrepreneur. Apa bidangnya? Misalnya menjadi pemborong, ya, bisa memborong bangunan. Kalau kamu bisa menguasai estimasi biaya konstruksi. Yang pernah PKL di perusahaan saya, di PT saya pasti tahu pentingnya mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ini, ya. Oke, nah lanjut. Saya akan putarkan video sebelum kita belajar bagaimana menghitungnya. Saya akan kasih lihat dulu apa sih urutan pekerjaan bangunan gedung itu dari mulai bawah sampai atas, ya, supaya kalian kebayang. Kemudian juga terlihat bentuknya itu seperti apa aja. Tadi kan di pretest kok hubungannya dengan bangun ruang, ada bentuk trapesium, segitiga dan sebagainya. Maksudnya apa sih? Nah, mungkin dengan pemutaran video ini kamu bisa jadi paham. Oh, ini toh maksudnya, ya. Oke, lanjut ya. Saya putarkan videonya, udah tampil ya.
Ya. Nah, ini videonya tentang pembangunan rumah dari mulai pondasi sampai dengan atas, ya. Dilihat, simak baik-baik, ya. Nah, ini contoh dari lahan kosong, ya. Dari lahan kosong masih berupa tanah. Sebelumnya kita akan membuat boplang. Apa sih boplang itu? Boplang itu adalah batas untuk kita membangun. Nah, ini kemudian galian pondasi, ya. Ini galian pondasi. Ini kemudian lantai kerjanya, ya, bisa pasir uruk. Nah, ini kemudian batu kosong. Kamu lihat batu kosong bentuknya seperti apa, ya, persegi, ya. Nah, ini kalau misalkan ada pemipaan di sekitar pondasi, kamu pasang terlebih dahulu, ya. Nah, ini pemipaan untuk air kotor, ya. Kemudian ini pondasi. Nah, kamu lihat pondasinya bentuknya seperti apa? Trapesium kan? Nah, kemudian habis pondasi apa? Slough, ya, pengecoran slough, pengecoran slough. Nah, kamu lihat slough bentuknya seperti apa? Terlihat bentuknya adalah persegi panjang. Ini kaitannya dengan bangun ruang, ya. Oke, lanjut. Nah, apa sih setelah slough? Nah, masih pekerjaan struktur, yaitu pekerjaan kolom, ya. Pekerjaan beton bertulangnya. Nah, ini pembuatan bekistingnya. Kamu terlihat ya, bentuk kolom itu seperti apa. Banyak memang kolom itu bentuknya adalah persegi, walaupun tidak menutup kemungkinan kolom itu berbentuknya silinder, tapi silinder juga bagian dari bangun ruang, ya. Tapi umumnya kalau rumah itu adalah bentuknya adalah persegi. Ya, persegi panjang. Kemudian ring balok, ya masih struktur. Ya, kenapa harus struktur dulu? Ya, kamu lihat gedung bertingkat, kalau bangun gedung bertingkat pasti dindingnya belakangan, karena walaupun sudah 10 lantai, walaupun kalau strukturnya sudah berdiri tanpa dinding, bangunan itu sudah bisa berdiri, ya. Itu pentingnya struktur. Nah, ini kemudian dinding, setelah strukturnya jadi dinding, kamu lihat dindingnya seperti apa. Nah, selanjutnya ada jendela. Nah, ini di dinding kamu perhatikan, di dinding itu ada lubang pintu dan lubang jendela. Ini kaitannya dengan bagaimana menghitung volume dinding itu sendiri, ya. Berarti dikurangi dengan volume lubang pintu dan jendela, ya. Nah, ini setelah dinding, ya. Lantai belum dibuat, tapi kita buat atap dulu supaya lantai itu nggak kotor, nggak borat-barit dengan material yang terjatuh atau kotor dan sebagainya, ya. Nah, ini atap. Nah, kebetulan ini adalah atapnya adalah atap limas, ya, dan menggunakan rangka kayu. Bisa jadi kalau zaman sekarang banyak menggunakan rangka atap baja ringan, ya. Karena bahannya mudah didapat dan kalau dari harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kayu sekarang sudah mulai jarang, sudah banyak ditebangin sehingga lebih murah baja ringan. Nah, ini pintu, ya. Baru lantai, ya. Plafon, ya. Plafon bentuknya seperti apa? Kemudian pengecatan. Nah, itu. Sekarang pertanyaan Bapak, sudah kebayang belum urutan pekerjaannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kebayang belum? Siap, Sudah, sudah, Pak. Pak. Kak Riza, sudah kebayang? Siap sudah, Pak. Sudah ya? Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk, ini adalah pengertian RAB dan volume pekerjaannya. Nah, ini pengertian RAB-nya, ya. Perhitungan-perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah.
serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tertentu. Ya, 2, merencanakan suatu bangunan dalam bentuk dan faedah dalam penggunanya beserta biaya yang diperlukan, susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan dalam bidang teknik. Nah, ini Bapak kutip ya, Bapak kutip dari Bapak Dr. Andes N. Bambang Revantoro STMT ya. Ini. Oke. Nah, pengertian volume pada konstruksi bangunan. Volume sendiri ialah suatu ukuran bangunan yang didasarkan dengan jumlah dan luasan yang ada. Ini juga sama, Bapak kutip dari Bapak Dr. Andes N. Bambang Revantoro ya. Oke. Lanjut. Nah, kita menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Nah, pasti... Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Apakah menghitung RAB harus bisa membaca gambar Pak? Iya, pertanyaannya bagus banget. Ya, kenapa menghitung RAB itu harus bisa membaca gambar? Ya, kalau kita tidak bisa membaca gambar, kita tidak tahu mana sih sloof, mana sih kolom, mana sih pondasi, kemudian berapa sih ukuran pondasinya, berapa sih ukuran jendelanya. Itu jelas ya? Paham sampai di sini? Ya, Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita bicara tentang satuan volume pekerjaan. Nah, tadi kamu udah lihat tuh, dari mulai pekerjaan boplang, pondasi, sampai dengan atap, sampai dengan finishing, pasti kita tahu beda-beda ininya, satuannya. Ya, nih, ya. Oke. Nah, sebelum memasukinya, ada yang satuannya menggunakan meter. Meter saja ya, dalam artian tertulis M saja. Maksudnya M saja itu apa? Meter panjang. Ya, ya. Atau ada yang ditulis biasanya dengan meter pangkat 1 ya. Yang kedua adalah meter persegi. Nah, meter persegi berarti ada 2 dimensi yang dihitung. Misalkan panjang lebar, lebar tinggi, panjang tinggi dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir meter kubik ya. Nah, ini meter kubik. Meter kubik berarti ada 3 dimensi yang dihitung. Ya, ada 3 dimensi yang dihitung. Nah, ada meter lari, ada meter, ada panjangnya, ada lebarnya, ada ketebalannya, ya, ada apa namanya panjangnya, lebarnya, kemudian ada ketebalan. Contohnya ini, ya. Nah ini kelihatan ya gambarnya ya, meter lari. Nah kita sudah pasti karena tadi di video tadi urutan pekerja sudah kebayang. Misalnya contohnya apa? Tadi boplang, boplang itu kan hanya panjangnya saja. Berarti otomatis untuk boplang satuannya apa? Meter. Terlari. Ya, Lari, meter saja atau meter lari. Betul. Terus kemudian galian pondasi. Apa satuannya kira-kira? Meter persegi. Ada lagi? Meter kubik. Betul, Muhammad Ramadan. Meter kubik. Tadi kamu lihat, ada panjangnya, ada lebarnya, ada kedalamannya. Berarti ada 3 dimensi yang dihitung. Paham ya sampai sini ya? Nah, Ya, satu lagi. Misalnya kalau lantai, kira-kira satuannya apa? Meter persegi. Meter persegi Pak. Betul, Pak. meter persegi. Karena yang dihitung adalah panjang dan lebarnya saja. Itu contohnya, ya. Tapi ada suatu komponen bangunan, ada yang dihitung dengan meter persegi, ada yang dihitung meter kubik, ada yang dihitung meter lari. Misalnya apa? Misalnya kusen. Nah, kusen, kalau kamu menggunakan kusen kayu, kamu menggunakannya adalah meter kubik. Ya, meter kubik. Karena kayu itu didasarkan atau di ininya adalah dalam kubikasi. Kemudian yang berikutnya kusen ada apa lagi kira-kira selain kayu bahannya? Coba ada yang bisa nyebutin? Aluminium, Pak. Aluminium, betul. Apalagi? PVC.
PVC, betul, pintar. Ya. Nah, aluminium dan PVC tidak dihitung menggunakan meter kubik, tapi dihitung dengan meter lari atau meter panjang, ya. Jadi panjangnya kebutuhan kusennya itu dihitung, ya berapa panjangnya, ya. Paham ya sampai sini masalah mengenai satuan? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya. Terakhir, coba saya mau tanya Ayas, ya. Merhatiin nggak nih Ayas dari tadi, ya. Kalau seandainya, ya, tadi lantai itu meter persegi. Sekarang kalau plafon, Ayas, kira-kira satuannya apa? Meter persegi, Pak. Meter persegi. Jaki, benar nggak Jaki? Iya, Pak, benar, Pak. Betul, ya, karena hanya panjang dan lebar saja. Oke, lanjut ya. Berarti sudah paham ya mengenai satuannya ya. Ya, paham, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Ya. Nah, ini penggunaan satuan volumenya tadi sudah kita bahas. Ya, ini sebagai contohnya, ya. Oke. Nanti materi kan sudah saya share di via WhatsApp ya, kemudian sudah ada juga di blog TGB ya. Oke, lanjut. Nah, ini konsep bangunan ruang ruang baik dua dimensi. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi kaitannya dengan satuan yang meter persegi. Nah, meter persegi itu hanya ada 2 dimensi ya. Ada panjang lebar atau ada bujur sakar itu ada sisi kali sisi, trapesium dan ini seterusnya ya. Nah, ini saya tidak usah menjelaskan terlalu detail untuk bagian ini, saya yakin kamu di SMP sudah pernah dapat mata pelajaran bangun ruang ini. Tapi nanti kaitannya kamu harus kombinasikan dengan bentuk dari komponen bangunan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, ini yang 3 dimensi yang tadi saya jelaskan. Ada 3 komponen, ada ketebalannya juga, ada lebarnya, ada panjangnya. Ya, ini contohnya. Tadi di video itu kan kolomnya bentuknya persegi, ya. Tapi saya bilang ada kolom yang berbentuk silinder. Nah, ini contohnya. Berarti perhitungannya adalah menggunakan ini volumenya. Ya, lanjut ya. Nah, ini tabel analogi pekerjaan bangunan dengan bangun datar dan bangun ruang. Nah, di volume pekerjaan ini, menghitung volume pekerjaan ini, nanti kita akan ada 3 kali pertemuan untuk sampai dengan atap. Ya, hari ini saya akan membahas dulu sampai dengan konstruksi bawah dan konstruksi struktur beton. Ya, oke. Pertama, galian pondasi. Kalian lihat ini galian pondasi ini bentuknya seperti apa? Trapesium. Trapesium. Betul, bentuknya trapesium. Ya. Nah, pertanyaan saya, tadi di gambar video tadi, ada yang masih ingat nggak bentuk galiannya apa? Di video tadi, Persegi, Pak. persegi. Ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira, nih kalau di sini dilihat di gambar, kan contohnya adalah trapesium. Maka perhitungan rumusnya adalah luasnya sama dengan setengah kali saya balik dulu. Ya. Perhitungannya adalah setengah luas sisi sejajar ya kalikan tinggi ya. Sekarang kalau untuk persegi panjang sama nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Ya, berarti menggunakan rumus persegi panjang. Panjang. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang pondasi batu kali. Ya, ini pondasi batu kali. Perhatikan pondasi batu kali. Di pondasi batu kali ini saya tanya, kalau dilihat dari gambarnya, ini pondasi batu kali setempat atau menerus? Kan kamu di dasar-dasar konstruksi bangunan pernah belajar, Menerus. ya? Menerus, betul. Ya. Nah, bentuknya apa ini? Ada yang tahu bentuknya apa? Trapesium ya. Trapesium, pintar, ya, bagus. Nah, pertanyaan saya, ya, kalau rumus volume dari trapesium itu kan ini
luas, ya, setengah kali A tambah B, AB itu adalah sisi sejajar ya, atau kalau bahasa kerennya adalah jumlah sisi sejajar bagi 2 kalikan tinggi. Nah, itu bahasa kerennya ya. Tapi kalau secara tertulis adalah setengah kali A tambah B dikalikan tinggi. A itu apa? A itu adalah panjang atas. B mana? B adalah panjang bawah. Kemudian kalikan tinggi. Nah, ini kan baru luas. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang volumenya. Ini kan volumenya berarti kan 3 dimensi. Berarti harus ada apanya? Panjang pondasinya, Pak. Panjang pondasinya, pinter. Atau ketebalan pondasinya, kalau seandainya pondasi itu adalah pondasi Menerus ke setempat. setempat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau pondasi menerus seperti ini, panjang pondasinya berarti apa? Nah, ini kan panjangnya kan? Ini panjangnya kan? Benar Iya, nggak? Pak. Mm-mm. Berarti panjangnya adalah keliling Bangunan. bangunan. Iya, betul. Ya, pintar Mutia Rahman Gani. Oke. Itu adalah keliling bangunan. Paham ya sampai sini ya? Sampai sini ada Paham, pertanyaan? Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak, Muhammad Ramadan, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ramadan. Saya pernah lihat di proyek galian itu pondasi bentuknya persegi panjang bukan trapesium, Pak. Apakah perhitungan volume ini volumenya juga sama? Ya, pertanyaannya bagus ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan di galian pondasi. Ya, di gambar video tadi kan galian pondasinya bentuknya adalah persegi panjang. Otomatis kalau persegi panjang, volumenya adalah menggunakan volume persegi panjang. Tapi kalau trapesium, volumenya adalah menggunakan volume trapesium. Siap, Jelas terima ya, kasih, Ramadan Pak. ya? Siap, jelas, Pak. Oke. Nah, gini, kalau masalah hitung-hitungan, saya paham kalau terlalu banyak, kalau kalian pasti akan blenger, lupa lagi yang awal. Ya. Nah, saya mau kasih dulu latihan. Nah, latihan ini kamu udah siap kertas semua? Pak, Sudah, izin Pak. Boleh. Izin ambil kertas, Pak. Oke. Tadi Safira mau bertanya ya? Iya, Pak. Silakan Safira. Bedanya perhitungan pondasi setempat sama menerus apa ya, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Tadi juga saya sudah jelaskan, pondasi setempat dengan pondasi menerus bedanya gini. Kalau pondasi setempat itu, pondasinya itu hanya ada di bawah kolom biasanya, ya kan? Nah, kalau pondasi menerus itu adalah di setiap ada dinding bangunan, maka dia ada pondasinya, seperti ada gambar ini. Paham ya? Nah, ini adalah ini. Perhitungannya bagaimana? Kalau perhitungan untuk yang setempat, otomatis untuk volumenya adalah setengah kali alas tambah jumlah sisi sejajar bagi 2 dikalikan tinggi, kemudian dikalikan ketebalan dari pondasinya, ya. Nah, kemudian dikalikan lagi apa? Dikalikan jumlah dari pondasinya. Kalau setempat kan berarti di setiap tiang kolom itu pasti ada pondasinya. Nah, itu ada berapa pondasinya? Itu dikalikan jumlahnya. Nah, kalau untuk yang menerus ya tidak dikalikan jumlahnya karena ada satu, tetapi apa? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi pondasi, kemudian dikalikan panjang pondasi. Panjangnya apa? Panjangnya adalah panjang apa? Tadi. Keliling bangunan. Keliling bangunan. Ya, pintar Fauzan. Betul, keliling bangunan. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Paham ya? Nah, gini. Saya mau sebelum kita lanjut, saya mau kasih latihan dulu ya. Satu orang yang tercepat ya, satu orang tercepat dan betul ya, satu orang tercepat dan betul, maka saya akan kasih poin tambahan nilai. Jelas ya? Tercepat nih. Udah siap semua kertasnya untuk dan coret-coretannya? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap ya? Oke. Kalau sudah, sekarang buka blok TGB 52. Semuanya buka blog tgb52.blogspot.com.
Sudah? Saya ikut buka deh, ya. Ingat ya, tgb52.blogspot.com. Kemudian kamu masuk ke RAB atau EBK, ya. Di situ, ya. Sudah terbuka semuanya? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kamu lihat, ya. Kamu lihat di situ, ya. Ada bentar. Terlihat ini gambarnya? Terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Udah masing-masing sudah buka juga kan blognya kan? Kalau di saya Ya, Pak. terlalu kecil, kamu bisa lihat di gadget kamu baik handphone ataupun laptop, ya. Nah, sekarang ya saya untuk di situ kan ada contoh soal. Sekarang siapa yang tercepat ya? Siapa yang tercepat? Soalnya nggak jauh beda, itu untuk perhitungan galian pondasi. Soalnya sama, yang saya bedakan panjangnya sekarang adalah panjang dari pondasi tersebut adalah 200 meter. Silakan, coba kamu oret-oret, ya. Kamu foto, kamu kirim ke grup WA. Berapa hasilnya? Saya cuma rubah panjangnya saja. Untuk yang galian pondasi. Saya pantau di grup WA ya. Siapa yang ngirim? Ada yang udah? Oke, Fauzan sudah ngirim. 102 ya. Masih belum tepat. Coba siapa lagi? Masih ada kesempatan? Ini Mutia, masih belum tepat. Alfi, 66 jawabannya, masih belum tepat. Siapa lagi? Masih ada kesempatan? Siapa? Masih belum tepat? Mutia? Ini yang dirubah hanya panjangnya saja loh. Maaf, Pak. Tadi panjangnya dirubah berapa ya? 200 200. meter. 200 meter. Iya, 200 meter. Panjangnya 200 meter. Coba, masih saya tunggu. Saya masih pantau di grup WA.
Oke, ya. Kayaknya masih belum paham di sini ya. Saya jelasin ya. Kayaknya masih banyak yang salah. Oke, perhatikan ya. Perhatikan ini. Lebarnya 60 cm ya. Yang lebar atas, lebar bawah 50, tingginya adalah 60 ya. Karena kita satuannya adalah meter, maka kita akan jadikan apa? Meter, ya kan? Tadi rumusnya adalah volumenya jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tinggi kemudian dikalikan panjangnya. Coba sekarang kamu hitung jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar adalah A dan B, atas dan bawah. Atas 60, 60 dijadikan meter berapa? Berapa coba? 0,6 meter, Pak. 0,6. Betul. Sekarang gini, 0,6 ditambah berapa? 0,5. 0,5. Betul. Ya. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 ya. Berarti dibagi 2 berapa? 0,55 dikalikan tinggi. Tingginya berapa? 0,6. 0,6. 0,6. Ya kan? Berarti 0,33. 3. Ya kan? Sekarang dikalikan berapa panjangnya? 200. 200. Hasilnya 66, Pak. 66. Betul. Ya, jawabannya adalah 66. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. Oke. Ya, lanjut. Udah bisa semuanya ngitungnya? Udah ya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, saya kasih latihan satu lagi. Ya. Ini. Sekarang pondasi. Nih, ya. Di sini ada contohnya. Ya, ada contohnya. Tapi saya mau rubah. Ya. Yang saya rubah apa? Ya. Yang saya rubah adalah lebar atasnya jadi 30 cm. Berapa volumenya? Ya. Jika panjangnya 10 meter. Coba kamu coret-coret ya. Kemudian kamu kirim supaya kita bisa lanjut berikutnya. Kalau saya anggap kamu udah bisa, baru kita lanjut. Kalau belum, maka saya akan ulang lagi. Lebarnya 30 ya. Lebar atas maksudnya ya. Coba, ini siapa yang udah jawab? Berapa? 2,4. Hampir betul. Oh, Fauzan, ini berapa? 2,4 ya? Bukan 0,24 ya jawabannya ya? Iya, Pak. Oh 2,4. iya, saya pikir 0,24 kamu ditulis kertasnya. Maaf, ini betul ya. Jawabannya betul 2,4 meter kubik. Oke, yang lain paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kamu masih bingung, kamu buka blognya. Jadi kalau setelah mata pelajaran ini selesai, wah saya masih bingung, kamu buka blognya. Di situ ada contohnya perhitungannya untuk pondasi ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke materi ya. Pak, maaf Pak, Ya, silakan. mau bertanya. Silakan Rahmawati. Apa panjang pondasinya itu mempengaruhi ketebalan pondasinya atau nggak ada korelasinya sama sekali? Jadi gini, panjangnya sama ketebalan tidak mempengaruhi apa tadi? Apakah panjang pondasi mempengaruhi ketebalan pondasi? Jadi gini, tadi di awal kan ada 2 tipe pondasi nih, ya kan? Ada pondasi menerus, ada pondasi setempat.
Kalau pondasi setempat, maka ketebalannya pondasi itu dihitung tersendiri. Nanti dikalikan dengan jumlahnya banyaknya pondasi. Tapi kalau pondasi menerus, ya, pondasi menerus, ini contohnya nih gambarnya nih, pondasi menerus. Ya. Di setiap dinding maka dia ada pondasi. Ya kan? Nah, luasannya kan ini, ya. Ya, luasannya ini. Kemudian panjangnya mana? Kan panjangnya ini. Nah, lihat di gambar, lihat di video, apa di PowerPoint. Ya kan? Berarti yang namanya ketebalan pondasi menerus itu adalah keliling dari bangunan atau disebut juga panjang. Paham sampai sini, Rahmawati? Paham ya? Oke, bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Sekarang unstamping dan pasir uruk ya. Kamu pasti tahu bentuknya seperti apa, ya. Ini bentuknya. Ya. Bentuknya seperti ini, panjang lebar. Kemudian pasir uruk juga sama. Maka bentuknya adalah bentuk persegi panjang. Ya. Bentuk persegi panjang. Nah, maka yang dihitung adalah seperti ini, ya. Bentuk panjang kali lebar. Ya. Sampai di sini paham anak-anakku sekalian? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya ya, ring balok, sloof dan ring balok ya. Sloof dan ring balok. Sloof dan ring balok bentuknya adalah persegi panjang ya. Persegi panjang. Pertama sloof. Sloof itu ada di atas pondasi ya. Nah, bentuknya persegi panjang. Kemudian ada ketebalannya. Ketebalannya otomatis adalah panjang atau keliling dari bangunan itu sendiri. Paham? Kalau kita lihat ini, nih yang berwarna hitam ini adalah kita sloof, ya. Maka panjangnya sama keliling bangunan seperti tadi, ya. Jelas sampai sini? Ya, jelas, Pak. Jelas, ya. Oke, ya. Nah, hari ini karena kita luring, biasanya kita ada 6 jam pertemuan, maka hari ini karena kita hanya secara daring, saya paham kondisi pulsa dan sebagainya memakan biaya banyak, ya. Dan apalagi materi volume ini nanti kita akan 3 kali pertemuan. Nah, hari ini saya fokuskan dulu untuk sampai dengan sloof, ya, sampai dengan sloof. Ya, sampai dengan sloof. Kenapa sampai dengan sloof? Itu pondasi bawah, nanti baru kita akan lanjut ke atas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat. Tapi sebelum ini, saya juga pengen tahu dong, sampai di mana sih setelah kita menerima materi ini, pengetahuan kalian, apakah tadi si Jaki yang pertama bisa jadi yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya, atau yang tadi paling bawah bisa jadi pertama. Ya. Sekalian refreshing materi ini ya, di pretest ini saya akan buat dulu ice breaking berupa kuis yang tadi ya. Nah, tadi kan kalian belum kebayang nih karena saya belum terangin, namanya juga pretest. Nah, sekarang setelah saya terangin, saya pengen tahu, mudah-mudahan nilainya lebih bagus dari yang tadi ya. Siap ya? Siap ikutin kuis lagi sebagai ice breaking? Siap, Pak. Ya, Pak. Siap ya? Oke. Sekarang saya buka kuisnya. Nah, ini tadi nilainya. Jaki nilai 100. Nah, yang banyak nih saya harap sekarang nilainya jadi 100 semua. Ya, oke. Dengan soal yang sama, nanti saya akan coba kita lihat apakah berubah. Bisa join? Apa saya kasih linknya? Di-share aja, Pak, biar Share cepat. aja, Pak. Oke, saya share ya di grup WA ya. Sebentar. Oke. Sudah tampil semuanya? Baru 1 orang yang join?
Satu orang lagi. Ayo, satu orang lagi, siapa ini? Oke, saya start ya, sudah 10 orang, kita mulai. Nah, terlihat kan? Sekarang sudah banyak yang benernya banyak, ya kan? Wah, berarti meningkat. Bagus. Setelah diterangkan, berarti ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Nilai kamu sekarang sudah lebih baik dari yang tadi. Ya, sudah kebayang dari pretest tadi. Ya, walaupun posisi pertama Mas, sekarang udah bukan Jaki lagi, karena dihitung kecepatannya. Selain kebenarannya, kecepatannya juga menjawab. Ya, kecepatan menjawab mempengaruhi poin. Ya, oke. Ya, saya cukupkan waktunya ya. Saya sudah kebayang, berarti kamu sudah bisa materi ini ya, untuk materi menghitung volume pekerjaan, konstruksi bangunan gedung jalan dan jembatan untuk bagian galian pondasi sampai dengan slope ya. Oke, saya stop di sini. Nah, ternyata berubah sekarang. Pertama Rahmawati, yang kedua Fauzan, yang ketiga Safira ya. Walaupun sebenarnya si Jaki juga pertama betul semua, tetapi kecepatan dihitung poin juga ya. Paham sampai sini ya? Siap, paham, Pak. Oke. Nah, kita materinya sudah sementara sampai di sini, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Tapi sebelum itu saya ingin berikan tugas untuk kalian ya. Tapi sebelum ke tugas ya, saya ingin bertanya dulu ke kalian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Siap, tidak, Pak. Oke, udah paham semua ya. Siapa yang bisa ngambil kesimpulan dari materi yang barusan kita pelajarin? Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Jaki? Siap, tidak, Pak. Belum. Si apa namanya? Lukan? Ya, tidak, Pak. Jadi gini kesimpulannya. Kaitannya menghitung volume itu adalah pertama, kamu harus paham satuan dari volume itu sendiri. Ya. Yang kedua, untuk menghitung volume ini kamu harus paham gambar bestek. Yang ketiga, kamu harus tahu bentuk dari bangun ruang komponen bangunan tersebut. Sehingga kamu bisa menghitung volumenya. Itu kesimpulannya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sebelum kita tutup ya, saya ingin berikan tugas dulu ya. Tugasnya seperti biasa saya sudah siapkan ada di blog TGB 52 ya. Kamu sudah buka blognya semuanya? Siap, sudah, Pak. Sudah. Di poin di sebelah kanan ya, di situ ada LKPD EBK ya. Kamu klik di situ ya. Kamu klik di LKPD EBK ya. Diklik. Nah, nanti akan di sini muncul tugas RAB 1. Nah, ini. Kamu lihat.
Nah, tugas kamu apa? Nah, ini hitung volume pekerjaan galian pondasi, pondasi batu kali, dan sloof untuk dinding nanti di pertemuan berikutnya. Paham sampai sini? Ini gambarnya, ya. Pak. Nanti tugasnya nanti akan saya siapkan form upload, ya, form upload di blog ini, ya. Nanti saya siapkan, ya. Saya share juga di grup WA. Jelas mengenai tugasnya ya? Jelas, Pak. Siap, jelas, Pak. Oke, terima kasih kalau gitu, ya. Sebelum kita tutup, ya. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini. Jika ada kurang lebihnya, kamu bisa, saya mohon maaf ya. Kemudian kalau ada yang masih belum paham, boleh japri ke saya. Ya, kamu baca dulu di blog, kamu baca berulang-ulang ya. Dan kebetulan di sini ya materi ini sudah saya record ya. Nanti recordingnya ini saya akan share di YouTube. Kemudian saya kasih linknya ke kalian supaya kalau yang masih belum paham kamu lihat putar ulang berulang-ulang ya seperti biasa di setiap materi saya kan ada video YouTube-nya ya. Oke, paham semuanya? Paham, Pak. Oke, kalau begitu Jaki ketua kelas tolong tutup dengan doa. Kemudian jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan kemana-mana dulu ya. Selalu memakai masker kalau terpaksa keluar, kemudian cuci tangan ya dan jaga jarak ya. Oke. Jaki, silakan pimpin doa dulu. Oke, sebelum mengakhiri materi ini ada alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Akhir kata ya dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya ya. Terima kasih Bapak dosen pembimbing Pak Nandan, kemudian ada Ibu Emma sebagai guru pamong yang telah mendampingi kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Terima kasih. Jika ada yang masih kurang, silakan nanti boleh japri ke saya ya, maksudnya materinya. Kalau misalkan ada yang bingung, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk pelajaran Bu Fatma di link yang ini juga, Pak. Sebentar, saya telepon Bu Fatma dulu, jangan live dulu ya. Saya telepon Bu Fatma dulu ya. Siapa? Bu Fatma, udah mulai. Mau pakai link yang saya sama apa gimana? Kan anak-anaknya udah di dalam nih. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya suruh live aja dulu ya. Saya suruh live masuk ke situ ya. Ya. Oke. Sip. Makasih udah selesai saya. Makasih Bu Fatma ya. Yuk. Ya. Oke, anak-anak, karena Bu Fatma sudah nge-share ke dosennya yang link Bu Fatma, jadi kamu boleh live di sini. Nanti silakan masuk ke Bu Fatma. Ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Ya Bu Fatma itu udah saya suruh masuk. Saya suruh masuk udah. Oh, saya end dulu. Sebentar. Saya end dulu.